Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Denny di channel Khalif Art Gallery. Hari ini kita akan bisa dibilang unboxing juga ya. Dan juga cara gunakannya nanti akan saya jelaskan. Oke, untuk teman-teman yang memang masih belajar, saya akan coba sedikit menjelaskan terkait penggunaan multitester ini ya. Oke, ini multitester dengan merek X-Tech ya teman-teman, X-Tech dengan tipe MN16A. Nah ini kalau di pasaran itu harganya sekitar 800 sampai 900 ribu teman-teman. Oke, mungkin langsung saja ya kita lihat. Di sini merupakan multitester digital ya teman-teman. Selanjutnya mungkin kita buka saja dulu teman-teman ya. Oh ini di belakangnya ya, ini untuk tipe yang saya pegang ini adalah tipe MN16A teman-teman. Jadi untuk tipe MN16A ini mempunyai ring tegangan yang bisa diukur. Untuk tegangan DC adalah yang paling kecil ini 1 mV sampai 600 volt. Sedangkan untuk tegangan AC-nya mulai dari 0,1 mV sampai 600 volt. Untuk DC current 0,1 mikroampere sampai 10 ampere. Dan untuk AC current ini 0,1 mikroampere sampai 10 ampere. Dan resisten dia bisa membaca mulai dari 0,1 ohm sampai 40 mega ohm. Untuk frekuensi bisa membaca 0,001 Hz sampai 5 MHz. Dan untuk kapasitansi dia juga bisa ya teman-teman. Ini mulai dari 0,01 nanofarad sampai 100 mikrofarad. Nah, ini untuk tipe ini juga disediakan untuk ini ya, pengukuran temperatur teman-teman. Dia bisa mengukur yaitu -4 sampai 1400 derajat Fahrenheit atau -20 sampai 750 derajat Celcius. Oke, itu untuk spesifikasinya ya teman-teman. Jadi alat ukur ini seperti biasa ya, kalau kita gunakan itu bisa untuk menggunakan arus, daya, tegangan, arus, tegangan, tahanan, bukan daya ya teman-teman. Ya, ini di dalamnya pertama kali ini terdapat ini ya, probe untuk temperatur teman-teman. Nanti kita coba ya, ini probe untuk temperatur. Terus ini ada kartu garansi ya, kartu garansi. Kasih saja. Dan ini CD-nya ya. Nah, CD-nya ini seperti manual instruction untuk cara menggunakannya nih teman-teman. Oke. Selanjutnya ada spot heat. Oh, lain ini. Ini promosinya sama produk mereka saja. Oke, selanjutnya ya ini tadi ya. Oke. Dan ini ada proofnya teman-teman. Ya, proofnya ini ada warna merah dan warna hitam. Oke, teman-teman. Di dalamnya itu saja ya. Nanti akan saya coba bagaimana cara menggunakannya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke teman-teman, ini tampilan dari depan multitesternya ya. Jadi di sini ada tulisan, ini di depan ini adalah skalanya ya. Jadi pada saat kita mau melakukan pengukuran, kita pastikan dulu skala yang kita gunakan harus benar. Apakah kita akan mengurus arus, tegangan, atau tahanan, atau frekuensi. Jadi harus tepat ya, jangan sampai salah karena bisa menyebabkan kerusakan. Oke. Untuk desainnya sendiri ini kecil ya teman-teman. Ini kira-kira 12 sampai 14 cm lah panjangnya ini. Nah, di belakang ini ada box untuk baterainya. Ya, ini baterainya sudah saya isi tadi teman-teman. Untuk proofnya, terminal proofnya, ini common ini harus kita pasang yang warna hitam ya teman-teman. Jadi common di sini, dan di sini ada untuk yang warna merah. Dengan catatan ini untuk mengukur tegangan, tahanan,
temperatur, frekuensi, dan arus-arus yang kecil ya teman-teman, mikroampere, miliampere. Jadi jangan salah pada saat teman-teman mau mengukur arus. Nah, itu jangan menggunakan probe yang sebelah sini ya. Kalau misalnya menggunakan arus yang mengalir itu besar ya. Nah, bisa dipindah yang merah ke sebelah sini. Oke. Selanjutnya untuk skala teman-teman ya. Ini off, sekarang posisi off. Dan selanjutnya di sebelah ini ada tes kapasitansi, tes diet, dan tes ohm ya, tahanan. Jadi kita bisa mengukur tahanan, kita bisa mengukur dioda, kita bisa mengukur kapasitor. Dan sebelahnya ada mikroampere, mengukur arus yang kecil ya. Ini juga miliampere untuk arus yang kecil, gunakan probe yang ini tadi ya teman-teman. Jadi untuk pengukuran yang miliampere, mikroampere, gunakan probe yang ini berpasangan dengan common. Nah, pada saat menggunakan yang 10 ampere, kita gunakan probe yang 10 ampere. Dan selanjutnya di sisi kanan ini ada volt AC untuk mengukur tegangan AC teman-teman ya. Ini bisa mengukur sampai 600 volt. Begitu juga dengan volt DC-nya ya, sama bisa mengukur sampai 600 volt. Ini hertz-nya ini untuk mengukur frekuensi ya teman-teman. Dan selanjutnya ini ada derajat Fahrenheit. Jadi untuk mengukur suhu dalam satuan derajat Fahrenheit. Dan yang di bawah untuk mengukur suhu dengan derajat Celcius. Nah, terus di sini ada tombol hold teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman melakukan pengukuran dan datanya itu biar ini ya terkunci, maka harus ditekan tombol hold. Nah, jadi pada saat dilepas pengukuran pun angka yang tertampil di LCD masih tetap sama ya, yang terbaca terakhir pada saat di hold. Untuk mode teman-teman ya, pada saat kita mau melakukan pengukuran di skala ini ya, untuk mikroampere, miliampere atau ampere ya, di sini tidak ada penjelasan terkait yang arus bolak-balik ya atau arus arah. Jadi untuk merubahnya kita tekan mode. Itu seperti teman-teman lihat di atas ini masih DC, kita tekan AC. Jadi untuk mode seperti itu. Sedangkan untuk ring ya, nah ring pembacaannya ini kita bisa buat dia berapa desimal ya, bisa nanti diatur berdasarkan kebutuhan. Untuk tombol rel ini teman-teman ya, ini namanya relative mode. Jadi dia membandingkan ya, atau hasil yang telah diukur ya, misalnya kita mengukur tegangan, apabila tekan rel ini akan muncul kosong-kosong ya teman-teman. Nah seperti ini nanti dia akan muncul kosong-kosong, muncul zero ya. Nah untuk mengembalikannya lagi kita harus tekan ulang, karena nanti pada saat melakukan pengukuran kalau masih dalam posisi rel gini untuk di display itu tidak akan terbaca hasil pengukurannya ya. Jadi kita kembalikan lagi. Baik teman-teman, untuk melakukan pengukuran tegangan kita langsung memparalel dengan kabel yang bertegangan yang akan kita ukur. Nah ini kita coba untuk di kabel ini ya, outgoingnya dari LCB atau MCB ya, itu ada berdua. Terus satuannya teman-teman dia harus volt AC, artinya tegangan bolak-balik ya, itu adalah tegangan yang ada di rumah kita. Kita lakukan pengukuran ya, itu terbaca ya 233, itu untuk tegangannya ya teman-teman. Nah sekarang kita coba mengukur arus AC ya teman-teman. Jadi kita rubah skalanya ya. Ya, kita miliampere saja karena arus dari lampu 10 watt ini kecil ya teman-teman. Jadi 10 kita bagi 220 ya, dapatnya sekitar 0, ya. Jadi kita akan ukur. Nah, untuk mengukur arus teman-teman, posisinya bukan kita paralel ya seperti kita mengukur tegangan tadi, tapi harus dia diseri dengan beban. Jadi nanti akan kita pasang di sini teman-teman ya. Ya, kita seri. Nah, ini jalurnya. Ya, ini jalurnya sengaja saya buat seperti ini saklar. Nah, akan kita seri. Kita lihat hasil pengukurannya. Baik teman-teman, ini sudah saya seri ya. Dan posisi breaker juga sudah saya on kan. Kita tes ya, kita nyalakan lampunya teman-teman. Berapa yang terbaca? Nah, ini yang terbaca untuk arus AC karena kita ngukur arus bolak-balik ini ya teman-teman.
Jadi yang terbaca itu adalah 36,1 mA. Oke, itu untuk kita membaca arus AC ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mengukur frekuensi kita rubah skalanya ke frekuensi ya teman-teman. Dan kita coba ya, ini masih menggunakan tadi ya tegangan bolak-balik. Kita nyalakan dulu EOCB-nya. Ya, ini lampunya nyala ya teman-teman. Oke, kita ukur berapakah frekuensinya yang terbaca ya di sini. Ya, itu yang terbaca adalah 50,1 Hz ya teman-teman. Itu untuk frekuensi. Baik teman-teman, untuk mengukur tegangan DC kita arahkan dulu selektor ke arah DC ya, volt DC. Setelah itu kita lakukan pengukuran di power supply ya. Ini teman-teman, power supply tegangan DC ya, dari 220 ke 24 volt teman-teman. Jadi cara pengukurannya kita ukur secara paralel ya dengan titik yang akan kita ukur. Nah, jika dilihat di sini saya pasang paralel dengan di outputnya power supply. Oke, itu untuk mengukur tegangan teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus DC ya. Jadi arus DC itu sama seperti arus AC tadi ya. Untuk mengukurnya kita harus memasang seri dengan tadi ya, dengan beban. Nah, di sini dapat dilihat ya teman-teman, ini negatifnya dan ini positifnya. Saya putus ya. Terus saya pasang ini ya teman-teman. Saya pasang probe kita, nanti akan kita baca. Nah, sebelum itu kita arahkan dulu dia ke miliampere saja ya teman-teman, karena ini arusnya dia kecil sekali, sekitar 200 milian ya. Ini sudah DC, satuannya miliampere dan probe-nya sudah tepat posisinya ya. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman ya. Nah, ini kontaktor kerja. Nah, berarti arusnya sudah mengalir teman-teman, dan arus yang terbaca adalah 220 ya untuk arus DC. Jadi teman-teman jangan sampai salah dalam penentuan ini ya, lubang proofnya ya dan satuan. Jadi harus kita cek benar-benar sebelum melakukan pengukuran khususnya arus ya. Oke, selanjutnya baik, untuk kali ini kita lakukan pengukuran temperatur ya teman-teman. Ya, kita perhatikan ini ada minus, ini ada plus. Jadi arah kita posisikan di sini teman-teman ya. Di sini sudah terlihat ya kapasitansi, temperatur, tegangan, tahanan dan frekuensi ya. Jadi kita pasang posisi di sini, negatifnya ke arah ke common. Oke. Baik, sudah masuk. Setelah itu kita arahkan ya, untuk mengukur temperatur kita arahkan selektornya mengarah ke Fahrenheit atau derajat Celcius. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, terbaca saat ini adalah 73 Fahrenheit. Sekarang kita coba dalam posisi selektor ke derajat Celcius ya teman-teman. Oke. Nah, untuk derajat Celcius ini yang terbaca adalah 23,9 sampai 24 ya. Jadi suhu ruang ini yang terukur. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengukur resistansi ya. Seperti ini, kita mempunyai sebuah resistor teman-teman. Kita mempunyai resistansi teman-teman, yaitu warnanya ini adalah coklat, hitam, dan jingga ya. Kalau kita lihat berdasarkan kode warna, berarti ini sebesar 10 kilo ohm. Sekarang kita ukur menggunakan tester ya. Pertama-tama kita rubah dulu ya ke satuan ohm. Oke, sudah ohm ya. Ya, kita ukur. Ya, dia terbaca 9,83 kilo ohm ya teman-teman. Itu yang terbaca untuk resistansi. Sekarang kita coba untuk membaca dioda teman-teman ya.
Ini ada sebuah dioda nih. Ya, ini sebuah dioda. Kita akan ukur teman-teman ya, berapa dan bagaimana caranya. Oke, pertama kita rubah dulu ya ke mode diet ya, mode diet. Nah, cara mengukur dioda seperti biasa teman-teman ya. Jadi anoda kita letakkan di probe positif dan katoda di probe negatif. Maka dia akan terbaca teman-teman ya, 0,523. Nah, ini kalau kita balik dia harus tidak terbaca. Nah, kalau dia tetap terbaca berarti rusak. Oke, ini sudah kita balik. Ya, tidak terbaca teman-teman. Oke, itu untuk pengukuran dioda. Untuk pengukuran kapasitansi atau kapasitor ya teman-teman, kita tinggal merubah dengan ini satuan nanofarad. Nah, karena kebetulan saya tidak punya kapasitor teman-teman, nanti mungkin teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk cara menggunakan multitester. Bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng dan tombol like-nya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.